CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Sa'dudin, SMA Negeri 27 Garut. Saya Rizky dari SMPN 2 Cisompet. Saya Rina dari SDN 2 Pamalayan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Saat sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Ya benar, saya akan melakukan coaching, Pak. Ya, mungkin saya di sini sebagai observer ingin mengetahui bagaimana prinsip coaching diterapkan, kemudian kompetensi intinya yang ingin Ibu sampaikan, Ibu kembangkan apa? Kira-kira dalam coaching nanti apa yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi intinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan pastinya kompetensi mengenai present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Jadi semuanya akan coba dikembangkan ya Bu ya. Cuma mungkin ada salah satu yang ingin diunggulkan, yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan yang mana? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Dan untuk indikator ketercapaian kompetensi inti ini dapat tercapai apa Bu indikatornya? Saat menemukan solusi. Siapa Bu? Menemukan solusi si coachee atas permasalahannya mungkin ya? Iya, atas permasalahannya. Oh iya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi ternyata indikatornya itu si coachee ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, gitu ya, dari dalam dirinya sendiri. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, selamat melakukan coaching. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Rina, baik. Gimana kabar Ibu juga? Baik juga Bu. Dengar-dengar ada yang mau Bu Rizky tanyakan ya. Saya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk ngobrol. Apa yang mau ditanyakan? Iya nih Bu ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu ini untuk anak saya Bu ya, mengenai rekan-rekan saya di sekolah gitu ya, dimana mereka itu dalam hal memberikan materi pembelajarannya itu kesannya tidak ada perubahan gitu Bu ya. Jadi cara yang digunakan itu aja gitu. Kebanyakan sih metode yang konvensional, metode yang ceramah gitu. Jadi seperti itu Bu. Oke, saya garis bawahi ya. Berarti permasalahannya Ibu Rizky itu adalah dari pembelajaran, yaitu dari rekan guru yang belum bisa bervariatif ya dalam pembelajaran, materi pembelajaran. Iya, betul sekali Ibu. Jadi itu saja cara yang digunakan dalam pembelajarannya itu terkesan monoton gitu Ibu. Baik, kira-kira pencapaian hari ini apa yang ingin Ibu Rizky dapatkan atau Ibu Rizky rubah? Saya ingin rekan-rekan saya itu merubah pembelajarannya di kelas, misalkan dengan memanfaatkan media yang ada ataupun memanfaatkan teknologi pembelajaran yang saat ini marak digunakan gitu. Bukan kita sering menggunakan Canva, kita kan bisa menggunakan Canva itu untuk membuat video, gambar-gambar menarik, infografis dan lain sebagainya. Atau bisa juga menggunakan kuis. Seperti sekarang ada Quizy atau Wordwall misalnya seperti itu. Jadi yang Ibu Rizky harapkan adanya perubahan pembelajaran di kelas ya, seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Dari yang Ibu Rizky sampaikan terkait metode dan model pembelajaran, bisa dikatakan kondisi yang ideal ada di level berapa Ibu Rizky? Di sekolah saya ya
Tentunya kalau kondisi ideal itu kan di level 10 ya Bu ya, tapi kalau sekarang mungkin di sekolah saya itu masih di level 5 lah Bu, kurang lebih. Oke, jadi kondisinya sekarang ada di level 5 ya. Dari kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan yang lebih baik sehingga pembelajaran lebih bervariatif lagi? Mungkin kalau dari 5 ke 7 itu mungkin masih bisa Bu ya, secara tidak terlalu jauh, dan mungkin juga itu tidak terlalu sulit lah Bu kalau naik levelnya sekian. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Rizky lakukan untuk menciptakan adanya perubahan yang lebih baik sehingga pembelajaran akan lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Rizky? Ya, mungkin untuk saat ini saya kira itu semacam mentoring atau Bu pendampingan individu, mungkin yang seperti itu bisa saya terapkan pada rekan-rekan saya. Oke, jadi Bu Rizky merencanakan untuk melakukan mentoring atau pendampingan individu ya. Kira-kira ada atau tidak strategi yang pernah diterapkan agar guru-guru merasa nyaman dan tidak merasa digurui? Sebenarnya Bu, kalau untuk skala besar kita bisa saja melakukan semacam workshop ataupun IHT, namun karena ini kan berbenturannya dengan waktu juga, biaya, kemudian ada juga hal-hal lain yang harus dipersiapkan seperti narasumber ya. Jadi saya kira proses untuk melakukan perubahan ini bisa diatasi dulu lah dengan melakukan mentoring gitu ya, pendampingan individu, karena ini bisa secara segera mungkin untuk dilakukan. Baik, jadi Ibu Rizky selain merencanakan pendampingan individu juga merencanakan kegiatan workshop, IHT, ya kira-kira dari rencana-rencana tersebut mana yang akan cepat terrealisasi? Saya rasa mentoring itu Bu, pendampingan individu, karena ini sifatnya kan secara individu, dan jadi mereka yang membutuhkan dan perlu dirubah itu bisa segera untuk diberikan tindakan ini. Iya. Dalam melaksanakan mentoring ini, apakah Ibu Rizky memerlukan bantuan atau dukungan pihak lain? Tentu saja saya pasti akan memerlukan bantuan ya, terutama dari rekan kerja saya yang memang sudah terlebih dahulu sering menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dan juga sangat menguasai teknologi di bidangnya tersebut. Jadi nanti mentoringnya dilakukan secara berkolaborasi ya? Iya. Kira-kira kapan nih waktunya? Insya Allah minggu depan ini sudah akan dilakukan mentoring agar hasilnya bisa cepat terlihat. Baik, dari percakapan hari ini apa sih yang Bu Rizky rasakan? Saya merasa banyak mendapatkan gambaran untuk solusi, terutama dari apa yang sedang saya hadapi sekarang ini. Baik, jadi Bu Rizky sudah mendapat gambaran ya untuk melakukan perubahan sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah melalui kegiatan mentoring. Saya tunggu ya kabar selanjutnya. Percakapan kita kali ini dicukupkan sekian. Semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Sama Ibu. Baik Ibu, bagaimana tadi coachingnya Bu? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Iya. Sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kembali Bu. Yang pertama, apakah indikator yang tadi Ibu sampaikan kira-kira sudah tercapai? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan memunculkan tanggung jawab dalam diri coach, sehingga alur tersebut
dapat menggali dan mengarahkan coaching untuk menceritakan permasalahan yang tengah dihadapi dan kemudian menemukan solusi-solusinya. Jadi tadi sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu, dari mulai tujuan tadi sudah ada, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga menanyakan rencana aksi, dan akhirnya apa namanya, Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot untuk apa langkah selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi saya rasa semuanya sudah mengikuti alur ini, dan mungkin rencana ke depan Ibu kira-kira apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi secara mendalam, juga dapat mengarahkan coach dalam melakukan solusi atas permasalahannya, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik sehingga coach bisa menemukan solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Saan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Bapak akan melakukan coaching benar Pak? Iya Bu. Sebelum melakukan coaching Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Saan. Boleh Pak ya? Boleh. Kemudian saya juga ingin mendiskusikan ya rubrik penilaian kita pada coaching kali ini. Nanti coach maupun coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti nanti apakah sudah ada menggunakan alur Tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang nantinya itu dapat menggali potensi ya Pak, sehingga pertanyaannya itu berbobot, lalu sesuai tentunya dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Lalu juga baik nanti coachnya, jawaban dari coach juga nanti akan saya nilai bagaimana dia menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa Bapak ya, untuk proses coaching ini nanti harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi yang pertama tentunya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ini pertanyaan saya yang pertama Pak ya, mengenai coaching nanti. Kompetensi apa yang ingin Pak Saad kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi mungkin dicoba kita memberikan perhatian penuh ya dalam bentuk kehadiran dari awal sampai akhir, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang mudah-mudahan bisa memberikan sarana untuk menggali kemampuan sang coach ini menemukan solusi permasalahan. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang nanti akan Bapak munculkan ya dalam coaching. Nah, dari ketiganya itu yang mungkin akan Bapak kembangkan secara spesifik itu Pak, kompetensi yang mana? Mungkin yang ketiga ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, supaya dengan pertanyaan ini coach ini bisa berpikir lebih jauh, lebih mendalam, sehingga sebetulnya dirinya sendiri yang bisa menggali solusi atas permasalahan. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik itu nanti adalah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak ya. Yeah. Baik. Nanti untuk indikator ketercapaiannya itu indikator yang seperti apa Pak? Indikator pencapaian dari coaching ini, coach bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalahnya, dan akhirnya dia pun ingin melakukan rencana aksi nyata dan tanggung jawabnya untuk merealisasikan solusi tersebut dari hasil coaching tadi. Ya, jadi nanti indikator keberhasilannya itu setelah si coach menemukan solusi ya dari diri sendiri, dan
bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Bapak melakukan coaching dengan sebaik mungkin. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Silakan Bapak lakukan coaching. Iya. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah baik pesan. Ya. Ya, katanya Ibu ada permasalahan ya. Ya, kita coba sama-sama bahas. Mungkin insya Allah saya ada waktu 10 menit Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Masalahnya mungkin? Iya betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada saat. Jadi begini ya Pak, terkait rekan-rekan di sekolah saya perhatikannya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan berkaitan dengan penyampaian materi, metode pembelajaran. Jadi hanya stagnan itu saja. Itu Pak yang saya sampaikan. Dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu dapatkan pencapaiannya dari pertemuan kita sekarang? Iya betul Pak. Jadi saya ingin di sekolah saya itu adanya perubahan gitu ya, baik dalam metode pembelajaran, pembelajarannya yang bervariatif, terus penggunaan media-media pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran di sekolah saya. Jadi permasalahan Ibu adalah rekan-rekan Ibu biasa melakukan pembelajaran secara konvensional, hanya ceramah atau disebut monoton mungkin Ibu. Dan Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini bagaimana caranya rekan-rekan melakukan pembelajaran yang variatif dengan berbagai metode sekaligus mungkin dengan penggunaan sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah Ibu. Iya seperti itu Pak. Ya. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah? Apa yang bisa lakukan oleh Ibu? Mungkin saya memotivasi mereka untuk menggunakan sumber daya dan media pembelajaran yang ada di sekolah seperti Infocus, laptop, seperti itu ya untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua mungkin saya mendesiminasikan pembelajaran seperti berdiferensiasi seperti itu Pak. Jadi Ibu akan melakukan pemberian motivasi, akan memberikan motivasi dan dorongan kepada teman-teman untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian Ibu juga akan melakukan diseminasi pembelajaran yang variatif tadi, menyenangkan, mungkin dengan tadi RPP berdiferensiasi ya Bu ya? Iya Bapak seperti itu. Ada lagi Bu selain yang Ibu akan lakukan yang tadi disampaikan? Mungkin itu aja Pak yang ingin saya sampaikan ke mereka. Dan rencana Ibu, rencananya kapan akan dicoba? Mungkin waktu dekat-dekat ini saya berbincang-bincang dulu dengan kepala sekolah, mungkin lebih cepat, lebih baik dalam waktu yang tidak begitu lama, maksudnya tidak ditunda-tunda. Dalam pelaksanaannya Ibu kira-kira memerlukan siapa saja Bu dalam hal ini untuk membantu proses pemberian diseminasi nanti? Mungkin adanya kolaborasi saya dengan teman sejawat dan mungkin ada arahan-arahan dari pengawas bina. Ada arahan dari pengawas bina. Kemudian tadi ada koordinasi juga ya Bu ya, ada dukungan dari kepala untuk melaksanakan diseminasi ini. Iya seperti itu Pak. Baik. Untuk pertemuan kali ini kira-kira apakah sudah didapatkan dari masalah Ibu tadi yang disampaikan solusi untuk ke depan Bu? Ya solusinya
itu Pak, adanya perbaikan dalam pembelajaran, penggunaan sarana prasarana media. Jadi hanya tidak stagnan itu aja, mungkin digali, didorong mereka untuk pemanfaatan sumber daya yang ada untuk peningkatan peserta didik ke depannya. Jadi dari apa yang tadi kita sampaikan dari masalah Ibu tentang teman-teman di sekolah yang biasa melakukan pembelajaran yang tidak variatif, Ibu tadi sudah mencoba menggali kemampuan diri untuk ternyata memberikan solusi dengan cara memberikan semangat ya Bu, dorongan kepada teman-teman, kemudian juga melakukan diseminasi, nanti dibantu didukung oleh kepala sekolah dan pengawas bina. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Mudah-mudahan pelaksanaannya juga lancar ya Bu, Ya, dalam semoga waktu Pak. dekat, sehingga teman-teman bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi mengikuti perkembangan zaman seperti apa yang tadi Bu sampaikan. Betul seperti itu Pak. Terima kasih Bu, selamat mencoba dan mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan baik pemberian dorongan maupun semangat dan diseminasinya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Ya, Pak. mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Bapak, bagaimana tadi coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, ya berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Sebelum penutupan nih Pak ya, saya mau tanya-tanya lagi ya. Tadi ketika coaching ya, apa saja yang sudah Bapak lakukan ya, terutama ini yang berkaitan dengan indikator ketercapaian yang sebelumnya diharapkan oleh Bapak? Tadi saya mencoba bertanya tentang masalah dari Ibu Rina di sekolahnya. Ternyata beberapa rekan beliau melaksanakan pembelajaran dengan metode konvensional atau hanya ceramah-ceramah yang biasa dilakukan tanpa melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang diharapkan oleh Ibu Rina itu dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode, bisa memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada baik laptop maupun infocus, itu yang kedepannya. Kemudian ditanyakan juga apa solusi atau apa tindakan yang bisa Ibu Rina lakukan sebagai coaching. Beliau menjawab akan mencoba memberikan dorongan dan motivasi kepada teman-temannya, kemudian melakukan diseminasi praktek baik yang langsung akan dilakukan oleh Ibu Rina sendiri, termasuk nanti ada koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas bina. Mungkin. Jadi bisa dikatakan kalau coaching tadi berhasil ya Pak ya? Untuk memberikan pertanyaan berbobot sudah sampai kepada solusinya Bu. Alhamdulillah. Bisa dikatakan itu berhasil ya. Berdasarkan catatan observasi saya juga saya melihat bahwa coaching yang tadi telah Bapak lakukan itu sudah sesuai ya dengan alur cerita, dari mulai Bapak menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Bapak juga mengidentifikasi ya permasalahan yang ada pada diri coaching dan mengarahkannya itu untuk mencari tindakan ataupun rencana aksi yang sekiranya bisa menjadi solusi atas permasalahannya tersebut. Kemudian dari percakapan tadi pun saya sudah melihat ya bahwa Bapak sudah sangat fokus sekali, sehingga sudah nampak presentnya kehadiran penuhnya dalam diri Bapak. Kemudian juga proses mendengarkan aktif juga sudah muncul, dan termasuk tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun sudah nampak sangat jelas, dan sudah diajukannya itu berdasarkan kata kunci ya yang telah disampaikan oleh KC. Luar biasa sekali Bapak, apa yang telah Bapak lakukan dalam coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya akan selalu dipermudah Bapak ya dalam melakukan coaching. Ini pertanyaan terakhir Pak ya, untuk kedepannya nih Pak ya, kiranya kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Mungkin untuk kehadiran penuh dan mendengarkan aktif insya Allah sudah cukup. Saya ingin kembangkan kembali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga
memicu ataupun menstimulus coach ini menggali lebih dalam kemampuan yang dimiliki dan bahkan sampai menyadari bahwa dia sebetulnya punya kemampuan itu dan bisa mengeluarkannya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ia hadapi. Mungkin itu yang saya akan lakukan. Baik Bapak, jadi kedepannya Bapak ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kayak seperti itu. Ya, Bapak, demikian observasi kita kali ini Pak ya. Semoga coaching yang telah dilakukan kali ini mendapatkan banyak manfaat ya Bapak, dan kedepannya kita tetap selalu bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Saya cukupkan sampai di sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rizky? Waalaikumsalam Ibu Dina. Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Bu Rizky, apakah betul Bu Rizky akan melakukan coaching? Benar sekali Ibu, nanti saya akan melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Rizky. Boleh ya? Boleh Ibu, silahkan. Saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada coaching kali ini. Kemudian, coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Juga saya akan menilai bagaimana coachee tersebut menanggapi maupun menjawab pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa coaching nanti dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama sebelum dilakukan proses coaching adalah kompetensi apa yang ingin Bu Rizky kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya kompetensi inti dari coaching itu sendiri, mulai dari present atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga pastinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang tentunya sudah diungkapkan oleh coach sendiri nanti. Baik, jadi Bu Rizky ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran, lantas mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Lalu di antara ketiganya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau Bu Rizky lakukan observasi nanti? Dari ketiga kompetensi itu mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah proses mendengarkan secara aktif ya Bu, karena dengan mendengarkan secara aktif itu saya bisa lebih menghadirkan present ya, jadi akan ada kehadiran saya secara penuh, kemudian saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti sesuai dengan kata kunci dari coach itu sendiri. Oke, jadi mendengarkan aktif kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Untuk indikator ketercapaiannya sendiri itu nanti akan terlihat ketika coach sendiri sudah menemukan solusinya atas permasalahan yang telah dia alami seperti itu. Baik, jadi indikatornya keberhasilan yaitu pada saat coachee sudah dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Rizky melakukan coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai,
kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan lakukan proses coachingnya. Baik, Ibu. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat Bu, hari fisik nama gitu. Mudah-mudahan mentalnya juga sehat Pak ya. Dengar-dengar nih Pak Saad katanya ada yang mau dibicarakan nih, mau ngobrol-ngobrol dengan saya Pak ya. Apakah gerangan itu Bapak? Silakan. Kita punya waktu ya sekitar kurang dari 30 menit lah Pak. Silakan. Iya. Ada permasalahan di sekolah Bu ya. Sudah beberapa minggu ini ada siswa maupun siswi yang berhenti dari sekolah, tidak melanjutkan. Yang pertama, ada laki-laki sampai didatangi oleh guru dari sekolah lain, ini menyampaikan bahwa siswinya itu sudah hamil. Ternyata usut dihamili oleh siswa saya. Nah ini sampai sekarang sudah keluar karena dia menikah. Tidak lama kemarin ada juga yang keluar, kalau sekarang istri. Bahkan dicari tahu ya dia sudah hamil. Jadi dua-duanya bagi saya itu dilema gitu. Punya yang laki-laki menghamili, ada perempuan dihamili, kan tidak bisa dilanjutkan gitu. Dan mereka akhirnya menikah masing-masing dengan pasangan yang berbeda gitu. Jadi permasalahan saya itu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini Bu, hamil di luar nikah. Bahkan akhirnya solusinya bagi orang tua mereka dinikahkan gitu, dan konsekuensinya mereka putus sekolah gitu. Tidak melanjutkan kembali di sekolah yang sedang dia belajar di sekolah itu mungkin Mas. Oke. Jadi saya garis bawahi di sini Pak ya. Jadi permasalahan Bapak itu adalah adanya siswa maupun siswi yang putus sekolah dikarenakan permasalahannya kasus yang tadi Pak ya, menikah karena kecelakaan gitu ya. Seperti itu Pak kurang lebih ya. Ya betul. Baik. Dari permasalahan ini yang Bapak harapkan itu seperti apa harapan Bapak itu? Ya dari pertemuan kita kali ini mungkin ya Bu, saya bisa mendapatkan pencerahan solusi untuk bisa dilakukan, untuk bisa ditreatment kepada siswa-siswi yang masih ada di sekolah supaya tidak mengalami hal yang sama seperti teman-temannya yang ini. Itu mungkin adanya solusi. Iya, jadi ingin menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan itu ya intinya. Baik. Menurut Bapak sendiri kira-kira dalam memberikan treatment itu sendiri ada tidak cara yang dikiranya nyaman untuk siswanya, nyaman untuk Bapak, kemudian efektif juga untuk dilaksanakan? Kira-kira ada nggak Pak cara semacam kegiatan atau rutinitas pembiasaan atau apa itu Pak di sekolah? Mungkin yang ada dalam pikiran saya itu tentu proses pembinaan akhlak keagamaan itu nomor satu, baik dengan kegiatan keagamaan, kemudian ceramah-ceramah mingguan, termasuk menekankan kepada guru agama yang pasti. Walaupun yang lain juga diminta untuk bisa menekankan bahwa harus berhati-hatinya mereka menjaga perasaan hubungan dengan lawan jenis. Mungkin itu harus gitu ya. Mungkin solusi lain menurut saya juga bisa dilakukan adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru, wali kelas maupun orang tua. Karena tidak sedikit juga orang tua itu tidak tahu gitu, bahkan tidak dilibatkan banyak dengan hal-hal yang terjadi oleh siswanya di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi banyak juga wali kelas yang tidak tahu kebiasaan si anaknya ini di luar sekolah, atau bahkan orang tuanya pun sama, di luar sekolah dia tidak tahu, bahkan di lingkungannya pun orang tua juga tidak tahu. Itu mungkin yang harus ditekankan juga kepada wali kelas, orang tua maupun guru, ya adanya kolaborasi, adanya koordinasi antar mereka yang tujuannya sama untuk
mendapatkan solusi dari permasalahan setiap siswa yang berbeda-beda tadi. Itu dalam gambaran saya. Baik Bapak. Berdasarkan kondisi di sekolah Bapak gitu ya, kira-kira yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan itu apakah semacam pembinaan tadi ataukah pembinaan khusus tentunya Pak ya di luar jam pelajaran, ataukah mungkin pembinaan di dalam jam pelajaran, misalkan meluangkan sekitar 5 atau 10 menit waktu dengan adanya kolaborasi baik dari wali kelas, guru dan sebagainya. Mungkin yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan itu yang mana? Untuk yang memungkinkan dan sebetulnya lebih efektif ya, ada kerjasama Bu yang efektif antara kepala sekolah, wali kelas, guru dan orang tua dalam permasalahan ini. Jadi menganggap sama bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang urgent, harus selesaikan. Jadi bukan dianggap enteng, karena guru masih melihat bahwa mereka yang berpacaran atau punya pacar ini dianggap biasa gitu. Padahal ini bahaya, dengan berpacaran aja sebetulnya kan dia sudah melanggar agama atau berdosa gitu. Tapi kebanyakan kita menganggap itu biasa. Jadi menurut saya kolaborasi, terus penekanan dari pimpinan, yang lebih utama itu dari pimpinan, kemudian kerjasama dengan orang tua dan wali kelas beserta guru. Jadi satu pemikiran, satu suara bahwa hal itu sebaiknya ditinggalkan, dilarang. Itu mungkin Bu, karena kebiasaan para siswa di SMA maupun SMK ya menganggap biasa mereka punya pacar. Mungkin di kalangan siswa SMP juga sama, kadang SD sekarang juga demikian, tidak sedikit yang punya pacar gitu. Bahkan dengan HP yang dia miliki seolah-olah lebih mudah, sampai bisa dilihat hasilnya itu ada yang bilangnya sudah yang anak SD, SMP, apalagi SMA, status mereka sudah lebih jauh dari itu Bu. Ada yang statusnya sudah berpelukan di pantai berdua gitu. Itu terjadi, dan langsung saya screenshot. Inilah potret anak-anak kita saat ini, dan kita pun bisa lihat mungkin sinetron-sinetron seolah-olah sesuatu hal yang lumrah dan biasa gitu punya pacar. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama kali, kita harus ada koordinasi, satu suara, satu pemikiran bahwa ini masalah urgen, bukan masalah yang dianggap sepele. Baik Bapak, jadi yang Bapak harapkan di sini itu adanya kolaborasi dan koordinasi dari pihak orang tua maupun semua warga sekolah ya atas urgensi dari masalah ini, sehingga semuanya satu suara itu Pak ya. Kira-kira menurut Bapak kegiatan atau aksi apa yang mungkin bisa diwujudkan ya Pak dalam dari kolaborasi ataupun rencana koordinasi tadi, lebih spesifik itu Pak, kegiatan apa yang sekiranya ingin Bapak wujudkan? Untuk yang mungkin bisa dilakukan itu melakukan ini Bu, koordinasi, kemudian rapat mungkin ya, kumpul bersama seluruh warga sekolah, baik dewan guru, kemudian tenaga administrasi sekolah, dan yang pasti kepala sekolah, para pimpinan, untuk membahas permasalahan ini. Mudah-mudahan dari rapat itu nanti kita dapat sebuah kesepakatan, solusi untuk bisa melakukan tindak lanjut ke depan seperti apa. Itu yang real, yang logis, yang bisa dilakukan saat ini. Baik, jadi nanti akan adanya rapat, kemudian dalam rapat tersebut ada juga kolaborasi ya dengan semua warga sekolah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Mungkin tindakan-tindakan apa nanti yang akan dilaksanakan, kurang seperti itu ya Pak? Iya. Baik Bapak, kira-kira ini dalam pelaksanaannya itu apakah Bapak membutuhkan bantuan dari pihak lain atau kolaborasi dengan rekan lain? Untuk pihak lain mungkin bisa dari BKKBN atau Puskesmas dalam hal untuk edukasi seks mungkin ya, bahaya pacaran sehingga menyebabkan hamil di luar nikah, atau mungkin
bisa mendatangkan seorang ustadz untuk bisa memberikan bimbingan rohani kepada siswa-siswi kami di sekolah. Jadi nanti Bapak juga dalam rapat itu akan merencanakan adanya edukasi seksual Pak ya bagi mereka sebagai tindakan pencegahan mungkin Pak ya ini. Ya. Baik Bapak, dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan? Ya alhamdulillah, dari awalnya mungkin tadi saya punya masalah bagaimana caranya menangani siswa ataupun siswi yang mengalami hamil di luar nikah ataupun yang menghamili. Alhamdulillah bisa ada gambaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi solusi permasalahan ini. Baik, jadi sudah ada gambaran ya Pak untuk solusi dari permasalahan Bapak tadi. Salah satunya melalui nanti ada rapat, semacam rapat ya, dan juga sosialisasi di dalamnya. Baik Bapak, nanti saya tunggu kabar kelanjutannya. Semoga rencananya berhasil ya. Seperti itu. Untuk kali ini percakapan kita mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Nanti kita bertemu lagi ya Pak setelah Bapak berhasil melaksanakan rencana tadi. Dikabar-kabari lagi Pak. Insya Allah. Baik. Saya akhiri sampai di sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sekali tunggu ngatakannya pastor akhirnya. Ceramah tentu. Mabu sak dulu ibu nuna itu nama. Langsung. Baik Bu Rizky, bagaimana tadi coachingnya, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu, coaching tadi berjalan dengan sangat lancar. Iya, terima kasih. Sebelum penutupan, nih ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan kembali. Boleh ya Bu Rizky? Boleh Ibu. Apa saja tadi yang sudah Bu Rizky lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching tadi tentunya saya sudah melakukan alur tirta Ibu ya, di mana tadi saya sudah dimulai dengan menanyakan tujuan dari coach dalam melakukan coaching tadi, kemudian juga menanyakan rencana aksi ataupun solusi yang akan dilakukan ya, dan juga memunculkan tanggung jawab dalam diri coach untuk melaksanakan solusi tadi ya, sehingga dari alur tersebut itu akan mengarahkan diri coach untuk selain menceritakan permasalahannya juga mendapatkan solusinya sendiri seperti itu. Baik, jadi Bu Rizky sudah berhasil ya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan berdasarkan pengamatan saya juga sebagai observer, coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dalam catatan pengamatan saya juga, Bu Rizky sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan pada diri coaching, kemudian mengarahkan coaching untuk mencari tindakan atau rencana aksi sebagai solusi atas permasalahan. Sudah berhasil ya dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, dari percakapan tadi dengan coaching saya juga melihat ya, Ibu Rizky sangat fokus sehingga sudah muncul present atau kehadiran penuh dalam diri Bu Rizky, dan juga sudah mendengarkan aktif serta tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa ya Bu Rizky apa yang sudah Ibu lakukan
dalam coaching tadi. Mudah-mudahan ke depannya selalu dipermudah dalam melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Pertanyaan yang terakhir ya, sebelum saya akhiri, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Rizky berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Untuk kedepannya mungkin saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, karena dari pertanyaan yang berbobot itu saya bisa menggali potensi dari diri coach sehingga coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dialaminya. Baiklah, jadi Bu Rizky ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, luar biasa sekali ya Bu Rizky. Dengan demikian observasi kita kali ini, semoga coaching kali ini dapat bermanfaat ya Bu Rizky, dan kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin saya cukupkan sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.